Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Dulur-dulur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mulai pembahasan lukisan kali ini, marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan kali ini kita ditakdirkan kembali, yaitu masih di channel kami Zona Seni dan Sholawat. Selawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Dulur-dulur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pembahasan lukisan kali ini ini adalah menindaklanjuti yang kemarin kita berada di Nuasa Alam, yaitu di wisata air terjun Druntung yang mana lukisan ini adalah sebuah hadis yang bunyi lafadznya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa asbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Nah, hadis dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini ada sebuah 3 nasihatnya, nasihat di dalam satu hadis. Yang pertama yaitu ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Nah, ketika kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya kita di dalam masjid, tidak hanya kita berada di dalam waktu pengajian, tapi di luar itu dimanapun kita berada, kalau takwanya kita untuk Allah Subhanahu wa taala, kita akan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan merasa bahwa di situ kita senantiasa diawasi, baik itu sendiri ataupun bersama orang banyak. Kalau takwanya untuk makhluk, kita akan pilih-pilih tempat di dalam bertakwa. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu wa'asbi sayyi'atal hasanata tamhuha. Nah, dan hendaknya ketika kita melakukan kejelekan, engkau melakukan kebaikan yang dapat menghapusnya. Nah, waktu kita miso-miso ning koncone, bagaimana ini caranya kita supaya menghapus kebiasaan kita yang jelek ini. Akhirnya teman kita ini kita ajak jalan-jalan. Nah, waktu ada warung kita ajak untuk makan bersama. Nah, itu juga salah satu media sebenarnya, media untuk memperbaiki kesalahan yang sebelumnya, supaya bisa menghapus kejelekan yang sebelumnya. Karena lembaga pengampunan Allah ini sangat banyak sekali, tidak hanya istighfar, tidak hanya beribadah lain, tapi sangat banyak, sangat luas. Dalam hal ini ada sebuah kisah dari baginda Rasulullah SAW. Baginda Rasulullah SAW bersabda, innal abda la yudhnibu dzamba wa yadkhulul jannah. Seorang hamba ini beribadah, seorang hamba ini berdosa, tapi dengan dosa itu Allah memasukkannya ke dalam surga. Dengan dosa ini Allah menjadikan orang ini menjadi orang yang beruntung. Wakilah ya Rasulullah. Nah, para sahabat ini bertanya, bagaimana bisa demikian ya Rasulullah? Orang ini melakukan dosa, tapi malah oleh Allah dimasukkan ke dalam surga. Nah, dijawab oleh baginda Rasulullah SAW, yakuna nasba'inihi taiban minhu barron hatta yadkhulal jannah.
jadilah itu dosa di hadapan matanya. Artinya dia itu selalu teringat-ingat angkat perbuatan yang dia lakukan. Lalu dia menyesal dengan dosa yang dia lakukan, dia lari dari dosa itu dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Allah memasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, dosa yang membuat kita hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dosa yang membuat kita merasa hina di antara makhluk yang lain, lalu kita lari dari dosa itu, kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita memperbaikinya dengan hal-hal yang baik. Nah, dosa yang diolah sedemikian mulalah yang akan memasukkan dosa itu ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Adapun ketika kita melakukan dosa, ya, dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ketika seseorang itu melakukan dosa malah sangat bangga. Ketika melakukan dosa tidak ada penyesalan sama sekali. Inilah yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Tapi pesan dari guru-guru kita ya, janganlah suka mencela perbuatan saudara kita, meskipun saudara kita itu ahli maksiat. Karena efek dari celaan kita itu lebih besar daripada orang yang kita cela, dan kita pun tidak akan pernah tahu ya akhir dari orang yang kita cela. Bisa jadi Allah itu akan memberikan hidayah kepada orang yang kita cela, lalu orang yang kita cela itu bertaubat, diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Sedangkan kita yang suka mencela ini, bisa jadi kita nanti dibalik oleh Allah Subhanahu wa taala meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Naudzubillahi min dzalik. Nah, dulur-dulur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, satu dosa ya, satu maksiat dosa yang menyebabkan kita merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita merasa hina di hadapan para manusia yang lain. Ini nilainya lebih baik daripada sebuah taat, sebuah ibadah tetapi menimbulkan kebesaran diri, tetapi menimbulkan kemuliaan diri. Nah, orang beribadah ya, tapi ibadahnya menjadi ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan ibadah ia dimasukkan ke dalam neraka. Siapakah mereka? Merekalah yang beribadah ya, merasakan dirinya itu besar, merasakan dirinya itu mulia. Contohnya siapa? Yaitu iblis ya. Nah, iblis ini adalah ahli ibadah. Sampai mulianya iblis ini dijuluki malaikat Azazil ya. Dulunya iblis ini adalah ahli ibadah, tapi dengan ibadah ini iblis dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Yaitu karena dia merasakan bahwa dirinya lebih mulia, dirinya lebih besar daripada makhluk Allah yang lain. Dengan demikian, bahwasanya ibadah kita ini semata-mata karena rahmat taufik hidayah ibn Allah Subhanahu wa taala, bukan karena hasil diri kita. Karena kita punya rasa demikian, insya Allah ibadah kita itu akan bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang ketiga ya. Dan yang keempat tadi ini yang kedua, yang ketiga yaitu wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Ya. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, serta bergaulah dengan orang lain dengan akhlak yang baik. Nah, di sini kita mendapat nasihat dari baginda Rasulullah SAW ketika bergaul sama orang lain, sesama saudara kita, untuk bergaul dengan akhlak yang baik. Nah, cukup sekian ya dari kami, karena keterbatasan kami di dalam segala hal. Kami meminta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita semua mendapat bimbingan Allah Subhanahu wa taala.
Ya, kebenaran adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala, kesalahan adalah dalam diri kami sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.